أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركة أعماله في الدارين يا مجيب السائلين. ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام الأمانة ويستحيل عليهم ضدها وهي الخيانة فأما الأمانة فهي حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة ولو خفيفة وأما الخيانة فهي عكسها والدليل على وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام واستحالة الخيانة عليهم عقلا أننا نعلم أنهم عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله وأشدهم خوفا من الله حيث اصطفاهم واختارهم دون غيرهم وجعلهم صفراء إلى خلقه لتبليغ ما شرعه لهم من الأحكام مع تصديقه لهم فيما بلغوه. Yang pertama dilikeut wajib di atas Rasul alaihi wassalatu wassalam sidik jujur pada setiap barang yang oleh mereka itu menyampaikan barang tersebut daripada Maula Tabaraka wa Ta'ala. Lawan daripada sidik dusta. Sulit bak sesuatu daripada demikian barang yang geputruh barangnya kepada gedanya umat, kepada gedanya manusia yang barang geputruhnya daripada Allah Ta'ala. Makna sidik sesuai kabar yang disampaikannya dengan yang bak waqi' bak kejadian wa nafsil amri dan pada diri urusan. Lagi contoh nekun li mereka itu Rasul innallaha wahidun Allah itu esa malakum min ilahin ghairuh tidak bagi kamu daripada Tuhan selainnya Allah. Nyan khabar yang kagak sampaikan oleh mereka itu Rasulnya sesuai dengan yang nabak waqi'. Artinya yang kejadian kebidput memang Allah Ta'ala-nya sirrol dan hana Tuhan lain untuk gedanya selain Allah. Wa nafsil amri urusan yang sesungguhnya demikian pula. Jadi sesuai khabar dengan yang nabak kejadian dan bak nafsul amri nyan makna jujur benar. Maka mereka itu Rasul sadiquna fi zalika karena kabar mereka itu nyan sesuai dengan yang nabak waqi'.
Sementara menyo sulit haba yang kesampaikannya hana sesuai dengan yang na pada nafsul amri. Cuma kedali wajib sidik bak segala rusul, mustahil sulit bak mereka itu rusul, karena seandainya terjadi dusta bak pemantang yang keputuh oleh mereka itu untuk manusia, hanya sungguh lazim terjadi sulit pada khabar Allah Ta'ala. Bahkan karena Allah Ta'ala mengisyarahkan kepada membenarkan Rasul dengan nepelahi mukjizat di atas dua jaro Rasul. Nebenarkan Rasul dengan neputren netempatkan Rasulnya pada tempat nepubutui Rasul dengan kalam yang jelas. Maka pelahi mukjizat bak jaro mereka itu Rasul nya merupakan berkedudukan pada kedudukan firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Allah yang memberi label betul bak para rasul, karena Allah yang menyatakan betul hambalun bak tip-tip barang yang diputruh ianya hamba daripada lun, la faraqa bainahuma aslan. Sementara sekiranya Rasulnya sulit, sungguh Allah Ta'ala jika sulit bak nepu budai Rasul. Iban ya pegah ada Allah Rasulnya budai, sementara kejadian jih Rasul sulit. Sama dengan haba Allah Ta'ala kasulit sit. Mampegah sulit bak Allah Ta'ala mustahil. Bahkan karena sulitnya termasuk salah satu sifat kekurangan. yakni hanjirna sulit Allah Ta'ala. Ya, kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa sadaqallahu wa rasuluhu wa sadaqal mursalun. Benarlah Allah dan Rasulnya Allah, dan benarlah segala utusan. Jadi hanapat tagugat bahwasanya sifat sidiknya wajibna bak Rasul, karena secara akal menyohana sifat sidik bak Rasul sungguh Allahnya kana semulit niat beri mukjizat kepada orang yang orangnya gemusulit daripada Allah. Pegah Allah musulitnya mustahil, karena musulit ba Allah Ta'ala nyanjit kekurang Allah, karena sulitnya salah satu sifat kekurangan. Yang kedua, wajib pada hak mereka itu Rasul al-amanah. Amanah wajib bak para Rasul, maka mustahil di hadapan mereka itu lawannya amanah, yakni khianat. Makna amanah, menjaga ubina anggota tubuh yang zahir dan yang batin daripada berpakaian dengan perkara yang gelarang perkaranya. Baik gelarangnya gelarang peharam atau gelarang makruh, walaupun ringan gitu. Artinya bud-bud yang na larangan bakbudnya daripada Allah nyo oleh para Rasul dijaga daripada berpakaian, artinya mengerjakan perbuatan yang dilarang. Walaupun larangannya bacut sakai hana berat hati. Artinya hana ancaman dengan neraka, hana ancaman dengan azab. Nah, contoh makruh tanzih. Gelarang sih. Karena ada nama sesuatu yang hana negala oleh Allah, maka getanya hamba sepatutnya beda puput adanya. Nya menyo getanya ledah ada puput, puan yang makruh, yang haram tu. Tapi menyo Rasul hanjitna terjaga ubina anggota ganyan, anggota yang zahir, jaro, mata, kaki, gelunyung, mata, babah, hidung. Menansi anggota yang batin, artinya hati. Yang anggota batin kan hati mentang. Ya, orang yang kagak tempuh jalan tarikat, dalam tubuh katanya kan cuma kalbun. Ya, lihat bagian-bagian yang lain. Yang tempat di dalam pusaran darah.
mulai daripada qalbun, sirrun, khafiyun, akhfa, ruh, segala macam. Sampai terus bau-bau pun gede ke nafsun natiqah. Bahkan ubina aliran darah dan aso yang naba tubuh danyo yang hana nampak di luar, nyan batin mendum. Nyan mandum batin mereka itu Rasul terjaga daripada mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Nyan amanah. Ya. Teman di sini gemaknai amanah dengan hifdzu jami'i. Hifdzu maknanya pu terpelihara, pu pelihara, pu dipeliharakan. Jadi menyota mufhum dikatanya Nabi maksum, maka makna hifdzu di sini terpelihara, terjaga. Jadi diberikan penjagaan oleh Allah kepada mereka itu daripada mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Dan dalam pengakuan mereka itu Rasul pun demikian. Nabi Yusuf awate gerayu le Zulaikha. Pun ke Nabi Yusuf seandainya kan karena Allah melindungi long, sungguh long akan terjerumus dalam perbuatan nista. Artinya maksum, dijaga oleh Allah. Yakni hana nabiarkan utusan terjerumus dalam perbuatan khianat. Tetapi selalu di dalam amanah. Sementara khianat sebalik daripada amanah. Anggota lahi hana terjaga, anggota batin hana terjaga daripada mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Hanya biasa aja bagdanya khianat. Menyebab Rasul hana. Menyebab bagdanya yang hana. Beda penaman tu minta. Artinya menyebab selain Rasul karena hana maksum. Maka bila orang bersungguh-sungguh untuk getim jaga lahir dan batin daripada berpakaian dengan bod yang dilarang oleh Allah, maka orangnya amanah. Mamanya bagi orang yang hang getim sungguh-sungguh untuk menjaga roh daripadanya, kagak khianat. Jadi kedali wajib amanah bagi mereka itu Rasul dan mustahil khianat. Secara akal gedanya mandum dah depu bahwasanya Rasulnya nak semulia-mulia makhluk di hadapan Allah. Manusia yang makhluk bukan manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah nak para Rasul. Wa atqahum lillah dan makhluk yang paling takwa kepada Allah mereka itu Rasul. Wa arafuhum billah makhluk yang paling mengenal Allah mereka itu Rasul. Wa asyadduhum khaufan min Allah makhluk yang paling berat ia ke Allah mereka itu Rasul. Sehingga oleh Allah napilih mereka itu, hana napilih selain daripada mereka itu. Kalau nanti padina rame makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang napilih untuk menjadi utusan roh Allah cuma terdo 20 put ribedro takai. Hana lebih. Padahal manusia khususnya yang diciptakan oleh Allah Taala triliunan mulai dari Nabiullah Adam. Triliun manusia yang diciptakan oleh Allah Taala cuma terdo 20 put ribe takai yang napilih nak angkat menjadi rasul. Bahkan karena nekalan ketakwaan yang dimiliki oleh mereka itu melebihi daripada ketakwaan manusia yang lain. Pengenalan mereka itu terhadap Allah lebih daripada pengenalan orang yang lain. Ketakutan mereka itu kepada Allah lebih berat daripada rasa demakut manusia yang lain. Maka dijadikan mereka itu sebagai hamba pilihan nak angkat menjadi rasul. Yang kita yang depu mandu-mandanya. Olehnya dijadikan mereka itu Rasulullah sebagai
sebagai orang yang jak minta makhluk untuk nepetruh putra yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka itu daripada segala hukum. Artinya berjalan hana geduk gepreh. Istilah haji kitanya tajak kemawi istilahnya. Ya. Tajak kena tajak gede pat yang nada dengagah na urang, pat yang nada dengagah nangkut, katruh udahnya udah mekawi. Jadi para rasulnya lagi nyansit mengembara untuk mencari manusia supaya jin nepetruh putra yang Allah perintahkan untuk petruh kepada mereka itu. Pat mentang nedeme manusia tetap nasampaikan bahwasanya hana Tuhan kecuali Allah, tetap nasampaikan artinya. Di patih hanai patih tetap nasampaikan. Jadi terus mengembara, terus nebut langkah niat minta orang untuk nasampaikan. Ma'a tasdiqihi lahum fima ballaghuhu. Di sampingnya Allah pun nepebudoi mereka itu rasul pada apa saja yang oleh mereka itu rasul kana sampaikan. Putra yang disampaikan oleh mereka itu kepada manusia nepebudoi oleh Allah Ta'ala. Lagi ayat dilikat wasadaqal mursalun. Oleh karenanya maka wajib bahwa nalah mereka itu ikutan bagi segala umat mereka itu. Fawajaba ayyakunu qudwata li umamihim. Wajib rasulnya menjadi ikutan bagi segala umat mereka itu. Artinya hana yang patut untuk dijadikan sebagai ikutan oleh kitanya manusia secara umum kecuali manusia yang kena angkat oleh Allah sebagai rasul. Waqad atlaqallahu ta'ala fi mutaba'atihim. Dan Allah membebaskan kitanya untuk mutabaah mereka itu. Walam yaj'al fiha taqyidan, dan Allah hana menjadikan bak mutabaah rasul akan taqyid. Oleh karenanya falazima annana ma'muruna bil iktida'i bihim fi jami'i aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Maka lazim bahwa sungguh kitanya diperintahkan dengan mengikut mereka itu pada sekalian ucapan mereka itu, perbuatan mereka itu, keadaan mereka itu. Hana yang hana perintah untuk dah ikut. Yang kejadian lagi Nabi kitanya takkan ucapan Nabi atau haba Nabi, im Nabi, bud Nabi, mandum jid ke dalil untuk kitanya beramal. Bahkan karena memang laginya dijadikan oleh Allah. Setiap ucapan yang diucapkan oleh mereka itu Rasul yang mandum bersumber daripada Allah. Hana yang menutu oleh mereka itu ada dasar dorongan hawa nafsu, bukan keinginan roh. Melainkan Allah yang menggerakkan mereka itu untuk mengucapkan kata-kata. Menansibut Allah yang menggerakkan mereka itu untuk mengerjakan segala perbuatan. Karena berdasarkan bimbingan langsung daripada Allah, maka hana yang salah pada ucapan mereka itu, hana yang salah pada perbuatan mereka itu. Sehingga patut kitanya perintah untuk ikut mereka itu. Tak kalian kiban tingkah laku Rasul, menan kitanya bertingkah. Hana payah nepegah li Rasul. Gata wate tajak belaginyo, hana tuan pegah. Bagi urung-urung yang kalian lagi ke kalian kiban Rasul berjalan, kiban Rasul wate makan minum, maka lagi nyan kekerjakan. Karenanya bud yang nepubut li Rasul langsung menjadi dalil untuk kitanya pubut ikutan. Menyosengkiraji mereka itu Rasul berkhianat. Nepubut sabahubut yang gepaharum mentang atau sabahubut yang gebenci mentang. Na gepubut li mereka itu Rasul, maka Rasulnya sungguh berkhianat. Awade Rasul kagak khianati dengan gepuput-put yang gelarang, la lazima ayyakuna syai'u ma'muran bih.
wa manhiyan anhu wa huwa batilun. Sungguh lazim bahwa nalah sesuatu itu yang diperintahkan dengan sesuatu dan itu yang dilarangkan daripadanya sesuatu. Wa huwa batilun, dan lazim barang yang geyunyan dan barang yang getangan je kepada. Pakan je kepada karena Rasul na gepuput-put yang kepaharu. Jadi kiban gelarang gedanyo umat sementara drone sendiri Rasul gepuput-put yang gelarang di Allah. Kiban geyu gedanyo umat sementara drone sendiri hana gepuput-put yang geperintah bak gedanyo. Nyam yang seandainya kekhianat lagi yang kejadian. Man wate lagi yang kejadian seolah-olah ji wate Rasul gepuput sabah puput yang gelarang lagi-lagi geperintah gedanyo untuk puput yang gelarang sih. Pakai ni karena gedanyo geperintah dari Allah untuk ikut segala Rasul. Maka pemantang yang takalan gepuput li Rasul gedanyo bertapuput lagi yang. Mam ya Rasul berkhianat gepuput-put yang terlarang. Sama dengan gedanyo ikut sit bakput yang gelarang. Padahal Allah gelarang gedanyo untuk dapuputnya. Jadi terjadi itu pertentangan antara perintah Allah bak ikut Rasul dengan put yang gelarang di Allah bertapuput karena takalan Rasul kagak puput. Sehingga gedanyo dapatih Rasul tak ikut Rasul tapi gedanyo kagak berkhianat kepada Allah. Ya. Jadi oleh karenanya maka hanji pegah Rasulnya khianat. Ya. Lima fihi minat tanaqudi, karena di sini terjadi tanaqud. Dua hal yang berlawanan. Maka wajib bagi mereka itu amanah dan mustahil khianat. Yang secara akal lagi nyandali. Menyo secara naqli dalam Al-Quran langsung Allah berfirman, Inni lakum rasulun amin. Inni nyan kalam Allah cuma neperintahkan kun bak Rasul bahwa sungguh lun bagi kata itu utusan yang terpercaya. Menanci firman Allah, Innallaha la yuhibbul khainin. Kebibit Allah hana negala orang yang berkhianat. Karena firman Allah, na yang firman Allah, kalam Allah na yang berbentuk langsung interaksi atau takhatub, berbicara langsung Allah dengan gedanyo manusia. Tapi najid kalam Allah yang diberikan kepada gedanyo manusia untuk gedanyo baca. Biasalah. Sebab lagi contoh kan dalam surat Al-Fatihah. Awate dakun alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja itu milik bagi Allah po sekalian alam. Nyan kalam Allah yang dah bacanya. Ya, kalam Allah. Tapi karena beri kepada gedanyo manusia, kepada gedanyo hamba. Artinya lagi nyan ungkapan puji gedanyo kepada Allah. Ya. Oleh yang sana sanjungan gedanyo kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Permohonan gedanyo kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I'tiraf. Tak pula pengakuan cuma Allah yang dah sembah, cuma Allah tempat gedanyo lagi pertolongan. Kemudian dapat permohonan kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Mam ya seandainya nyan kalam menteng kalam Allah hana diberikan kepada gedanyo. Ho terjadi khitab Allah Ta'ala wadid terus ba iyyaka na'budu. Menyanyian menteng tetap kalam Allah. Akan engkau yang kami sembah. So engkau menyo Allah yang kun. Maka gedanyo makhluk yang menjadi sembahan Allah. Ya, akan engkau yang kami minta pertolongan. Bagitanya oleh kebantu dah Allah. Ya, jadinya firman Allah atau kalam Allah yang diberikan kepada kitanya hamba untuk kitanya baca, kitanya ucapkan. Ya. Tapi nasi yang berbentuk
kalam mentang khitab Allah kepada kitanya. Lagi contoh sabbihisma rabbikal a'la, sucikan olehmu akan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nyan mentang khitab Allah kepada kitanya. Artinya hana berikan kepada kitanya untuk kitanya ucapkan kepada Allah. Jadi di sini inni lakum rasulun amin. Nyok kalam Allah cuma diberikan kepada Nabi untuk mengucapkan oleh Nabi. Bakto mengucapkan ba umat. Jadi nekele Nabi, nekele Rasul ba umat, lonyo kegata naga sebagai utusan Allah yang terpercaya. Nyan bak sebut amin, nyan menunjukkan keamanah. Artinya utusan yang terpercaya, utusan yang tidak berkhianat. Wa qad alimta annahum mahbubullahi ta'ala. Padahal sungguh engkau ketahui bahwa sungguh mereka itu Rasul, itu kecintaan Allah Ta'ala. Artinya yang dicintai oleh Allah. Fawajaba alla yakunu khainin, menyeurang yang dicintai oleh Allah hanjinhan urungnya urung yang tidak berkhianat. Kitanya menyata cintai terhadap urung, bila ketahuan urungnya berkhianat, nalom tak cintai. Alim. Namun Allah cinta kepada segala rasul berkepanjangan sampai uro akhirat. Artinya hana berkurang dan hana gadah kecintaan Allah kepada Rasul. Bahkan karena memang keadaan mereka itu Rasul tidak pernah berkhianat kepada Allah. Wa qad sabata ijma'u ahli al-haq, dan sungguh telah sebutlah ijma' ahli kebenaran di atas amanah segala nabi dan rasul. Yakni mandum nabi dan rasul yang tertuh 20 ribunya sepakat ahli hak, ahli yang benar, mereka itu mandum amanah. Jadi kan cuma rasul mentang yang amanah, nabi hana. Kan cuma rasul yang 25 mentang yang amanah, yang lain hana. Kan cuma rasul yang ulul azmi mentang yang amanah, yang lain hana. Akan tetapi ubina nabi dan rasul mandum-mandum amanah. Wa annahum munazzahuna an jami'il uyubi wal asam. Dan sebelum bahwa sungguh mereka itu rasul itu yang glih, yang dibersihkan mereka itu daripada sekalian aib, kekurangan, wal asam, dan segala dosa. Hana kekurangan, hana aib. Aibnya maksudnya kan hana sakit, sakitnya kan aib. Wal asam, dan segala dosa. Jadi hana kekurangan bak mereka itu rasul, dan hana perbuatan dosa yang dikerjakan oleh mereka itu rasul. Nyan hana dalam pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan diri mereka itu rasul berdosa. Lagi Nabiullah Adam waktu dia merumpok sehingga di para pemuka kitanya umat manusia untuk ia laki syafaat pada mahsyar. Pun itu Nabi Adam anunji malay waktu lang surga zaman hanggabi baju. Nyan kan mendosa Nabi Adam di sisi Allah, tapi Nabi Adam merasa berdosa. Padahal hana dosa. Pakai karena munazzahuna anil asam. Memang dijaga, dipelihara mereka itu oleh Allah daripada perbuatan dosa. Cumanya wasilah jalan untuk terus bak Nabi hidayah. Karena memang yang berhak untuk memberi syafaah yang raya yaitu di yaumil mahsyar, itulah Nabi hidayah. Ya. Maka oleh karenanya wajiblah membenarkan dengan amanah mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Artinya hanjitna pengingkaran, hanjitna takzib, hanjitna mendustakan dengan amanah. Ya. Wajib dia hidayah tak ikut dan tak benarkan
bahwasanya segala nabi dan rasul itu punya sifat amanah. Ya. Wajibu dan wajib pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru bitablighihi linnas. Wajib kesampaikan barang yang diperintahkan mereka itu dengan pesampainya barang bagi manusia. Pupu mentang yang diperintah dari Allah untuk putruh ke gedanya manusia, nyan wajib keputruh oleh Rasul. Tapi nasid yang hana keputruh karena hana diperintahkan untuk putruh. Jadi karena hukum putruh pu yang Allah perintah kepada kitanya wajib putruh, wa annahum lam yakhfu 'alan nasi syai'an min zalika, bahwa sungguh mereka itu hana kesembunyi, hana kesom oleh mereka itu ada manusia akan sesuatu daripada demikian, la amdan secara sengaja hana kesom, wala nisyanan secara dua pun hana kesom. Alal wajhil lazi umiru bihi, di atas jalan al-lazi yang diperintahkan mereka itu dengannya al-lazi. Kiban cara menyampaikan, lagi caranya, lagi cara yang diperintahnya, lagi nyan diputruh kepada gedanya manusia. Nah, hana pernah gesengaja gesom hang geputruh dan hana pernah dua hana geputruh. Kan makna ji wateh hana dua kakeli manusia kan. Wateh gebuh nama insan la yusammal insan illa linisyanih. Karena na dua muwa maka gebuh dengan manusia. Tapi wateh kali gebuh nan manusia, nyan kasih manusia gebuh dua kepada asbab ataupun sebab ataupun jalan dinamakan manusia. Berarti dah hukum tuh Rasul dua sin hana. Mambilana yang hana nepubutkan karena dua, tapi untuk nyata hukum. Kan karena sengaja. Kejap lagi pada orang pula lagi surah Al-Yaden. Nabi nak sembahyang 2 rakaat, nak salim aja sembahyang lehu. Nak tanya yang Al-Yaden. Am kasarta salata ya Rasul, am nasita ya Rasulullah. Pun kasar sembahyangnya atau dua, kullu zalik lam yakun maksudnya. Man dua-dua kan. Gekasarkan dua pikan. Man kepuci lagi yang kepuput untuk menyata hukum. Supaya kita mufhum lagi tanya. Wate terlanjur tasalim padahal sembahyang baru 2 rakaat atau baru 2 rakaat punya sembahyang pun. Kata takbiratul ihram lain, sembahyang lain aja. Punya hana hukum lagi kan. Padahal yang kita yang hukum tinggal tak budak tak bubut tak bodoh lagi yang galau tak buat atau dua tu. Mandina kadar antara tak sambung kembali dengan salim. Dit kadar Nabi nepegah haba dengan sahabat bawa tanya. Karena watelu nepegah kullu zalik lam yakun. Nelake kebenarannya bak para sahabat yang lain pun betul lagi dipegah leziliaden. Ya, betul ya Rasulullah. Ya betul kakak. Betul aja sembahyang 2 rakaat. Jadi ditanya menansi miana urang tegur samping. Tengku yang baru 2 rakaat sembahyang. Nah, hanya data yang baru yang lain. Betul ilmu baru 2 rakaat, betul itu. Bedah aja sambung je 1 rakaat. Iba? Sunat. Hana yang wajib tempat diketahui. Hukum diketahui sunat. Hana keput tak tanya oleh. Berarti tak boleh lagi orang perahannya. Nanti olehnya tak boleh ilmu. Kenapa ada perintah awatnya karena pintu mesti kayak kunci. Pintu GDP dalam kayak kunci. Nyankan.
Ya, dali wajib geputruh le mereka itu rasul putra yang Allah perintahkan untuk putruh mio secara akal citrang lagi dali amanah likut. Tapi mio hana geputruh tanda mereka itu tidak mengerjakan pekerjaan yang Allah perintahkan. Malahan sebaliknya yang Allah yu hana gepuput. Yang kembali kepada dalil akli bak sifat amanah. Bahkan karena bila seandainya na rasul yang gesembunyikan sesuatu tipu mentang gesom, padahal barangnya keperintah dari Allah untuk putruh kepada manusia, maka langsung rasulnya jid sebagai pengkhianat. Maki bancara jid ke urang pengkhianat sementara mereka itu maksum minal khianat. Gepelihara di Allah mereka itu daripada khianat. Karena khianatnya bagian daripada perbuatan dosa, khianatnya bagian daripada perbuatan yang aib, perbuatan yang curang. Jadi seandainya mereka itu na gesembunyikan sesuatu mentang dari pu yang keperintahkan putruh, langsung je ke pengkhianat. Dan mungkin je ke pengkhianat. Karena urungnya kagak jaga ada Allah daripada khianat. Kerja menyebakai hai patih rasulnya naga khianat. Karena rasulnya gepelihara ada Allah daripada sifat khianat. Karena khianatnya bagian daripada perbuatan aib dan perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran Allah nepegah allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka itu Rasul menyampaikan segala risalah Allah, dan yang ditakuti oleh mereka itu Rasul cuma Allah. Yang lain daripada Allah mestiroh hanagiya. Sip Allah sebagai hasiba tukang hitung. Hanagiya. Ancaman macam ancaman daripada kaum. Ote Nabi Musa kiban diancam, ote Nabi Lut kiban diancam, Nabi Ibrahim kiban diancam. Hanagiya peduli ancaman-ancamannya. Bahkan karena rasa takut yang ada dalam hati mereka itu cuma Allah. Yang lain daripada Allah hanagiyom tirobe. Jadi karena ketiadaan rasa temakutnya, maka pumentang risalah Allah yang diperintahkan untuk putruh kepada manusia, mandung putruh hana yang gesam. Setiap saat dia putruh. Pak mentang merumpah manusia tetap disampaikan risalah. Wa qad sarrahal Qur'anul Aziz bikamali tabligh fi haqqi nabiyina. Mia khusus untuk nabi kita nya khusus. Nah, oleh Al-Quran yang aziz diberi kejelasan dengan sempurna tabligh. Tapi untuk nabi-nabi yang lain jid sempurna tabligh, jid kurang sempurna. Tabligh tetapna, tapi khusus nabi kita nya betul-betul sempurna. Nah, firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah nepegat pengakuan di hadapan Nabi melalui firman-Nya, pada hari ini Muhammad, aku sempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan di atasmu nikmatku. Kesempurnaannya menunjukkan tabligh Nabi betul-betul kasempurna, artinya selesai. Hana sesuatu pun yang disembunyikan, hana sesuatu pun yang tidak disampaikan. Mandum abih diputuh oleh Nabi. Karena kesempurnaan tabligh-nya sehingga ajaran yang neba oleh Nabi kitanya bertahan sampai uro kiamat. Walaupun yang jaga ajarannya tetap drona Allah karena agama-agama drona. Wajibu dan wajib pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam al-fatanah. Arti fatanah?
Lima karat tu salah. Berarti fatanah menyampaikan tabligh penuh kali. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mana fatanah? Cerdik, cerdas. Ya. Artinya at-tayaqquz, selalu waspada untuk setiap urusan. Dalam menghadapi umat dalam situasi apapun, tetap berpikir secara maksimal. Artinya hana buru-buru. Bahkan mia golomna wahyu, golomna ilham, golomna bisikan daripada Allah dalam hati, han geberi jawaban merengkau. Gepreh diletkan wahyu. Lawan daripada fatanah, ghaflah, lalai. Nyan mustahil Pak Rasul. Lalu wal biladah, bodoh, bangai. Ana mungkin Allah nak angkat sebagai utusan orang yang bangai, orang yang lalai, ana mungkin. Tetap nak pilih orang yang selalu waspada, orang yang punya sifat cerdik. Kedali secara akal annahum innama ursilu liiqamatil hujaj. Mereka itu diutuskan untuk mendirikan segala hujah alal khusum, di atas lawan. Wa ibtali da'awihim al-batilah, dan untuk membatalkan segala dakwaan mereka itu yang batil. Untuknya nekirim rasul, iban kitanya bayangkan mio rasulnya urang bangai. Kiban kepedang hujah ahwate hadapi kaum yang menentang ajaran yang gebali mereka itu rasul. Kiban cara gepubatu dakwah-dakwah mereka itu yang batil. Mia seandaji rasulnya urang bangai. Hai patih leakai. Bila rasulnya urang yang lalu, rasulnya urang yang bangai, hai patih leakai. Karena tujuan ataupun hikmah Allah nakirim rasul untuk yak pedang hujah, untuk yak pedang dali di atas orang-orang yang menentang, untuk pebatu dakwaan mereka itu yang batil. Kiban mampu bak pedang dali menyahana cara. Kiban mampu bak pebatu dakwaan mereka itu yang batil menyahana cerdik. Falawin tafat anhum, maka seandainya ternafi daripada mereka itu fatanah, menyesingkiranya bak rasulnya hana sifat cerdik, lama qadaru ala iqamati hujjatin alal khasam. Sungguh mereka itu tidak mampu mendirikan satu hujjah mentang. Untuk pedang sabuh dali mentang han mampu. Ahwate hadapi kaum yang menentang. Mampegah rasulnya hai ke pedang dali musabuh dali pi ahwate hadapi kaum yang menentang ajaran yang gebah. Nyan batil. Pakan je batil. Pakan je batil. Menyahai ke pedang dali dia ada lawan batu, artinya hanapat terima. Pakan pakan sekiranya ternafi fatanah, seandainya hana sifat fatanah ba rasul, sungguh rasulnya han mampu gepedang sabuh dali mentang di atas orang yang menentang. Mampegah han mampu gepedang sabuh dali di atas orang yang menentang, nyan batu dengo. Pakan je ke batu, nyan tatayang lagi.
Hanya bak surah kater nafi patanah ke. Menyasaan daji ternafi cerdik pada mereka itu. Menyesengkiranya rasulnya hana careng. Maka wate hana careng tente wate na umat atau kaum yang menentang hai ke pedang dali, hai ke pedang hujah. Wate ditentang li kaum kaki tentang hai ke puglaro. Hai ke beri alasan untuk kebenarkan putra yang disampaikan. Nyan pegah yang lagi nyan batu. Alasan batu pakai. Hah? Nya suam lai latihan na cerdah cermau ke ente. Makan. Karena gada hikmah mengutus mereka itu kepada umat manusia. Hikmah Allah mengutus Rasul kepada manusia untuk pedang hujah. Bahkan kan sabuh hujah mentang beri ke pedang. Kipan mentang cara ditentang tetap beri ke lawan, beri ke pedang dali. Supaya jetalu orang yang menentang. Nyan hikmah nak kirim Rasul. Maka disinan ke mufhum Rasulnya benar fatanah. Menyesalan daji hana fatanah, maka hikmah bunuh hana. Man hikmahnya bakso. Hikmahnya. Hikmah beri pedang dalinya bakso. Allah Ta'ala. Artinya Allah yang punya hikmah. Bak utus Rasul untuk pedang dali. Mam yada pegah Rasulnya hana fatanah. Tente hai ke pedang jangankan lele dali, masabah dali hai ke pedang wadena urung yang menentang. Dengan hai ke pedang dali maka ternafilah hikmah bunuh. Sementara yang penyata na hikmahnya drona Allah. Man wate kahanali hikmah bunuh kaka sulit haba Allah. Hikmah. Kami nak rencana buah apa? BUI pegah aja. Wanaklan dan menyoba. Nakli kedali wajib fatanahnya. Firman Allah Ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan demikian itu hujah kami yang kami pendatang akannya hujah akan Ibrahim di atas kaumnya Ibrahim. Menansi dalam ayat yang lain wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah kata akan mereka itu dengan jalan yang paling good. Artinya dengan jalan dianya itu lebih baik. Sekira-kira tastamilu ala nau'i rifqin bihim. Melengkapi dia ada bagian lemah lembut dengan mereka itu. Ya. Maka jumlah segala yang wajib pada hak mereka itu Rasul itu 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil juga 4. Kizib, khianah, kitman, biladah. Kan. Sementara yang jahid artinya sifat yang harus pada hak mereka itu fal a'radul basyariyatil lati la tunafi 'uluwa rutbatihi mil 'aliyah ma'al ghina anha billahi ta'ala. Kal mardi wal ju'i wal faqri wal akli wal syurbi wal naumi illa annahum tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Obena sifat-sifat manusia yang hanajid kegadah ketinggian martabat mereka itu yang tinggi. Nyan mandumna Pak Rasul. Getanya na sakit, Rasul na sakit. Getanya na degrah, Rasul na degrah.
Gitanyo nagasin, Rasul gatin. Gitanyo makan minum, Rasul na makan minum. Gitanyo na dengut, Rasul nasid. Cuma beda dengun. Illa annahum tanamu ayunuhum. Ya Rasul dengut mata takai. Wala tanamu qulubuhum. Mati hana dengut. Bedanya nggak ada habis mendupu yang nah. Begitu dengan hana tak boleh. Ya Rasul cuma lagi dalam nazam lam yahtalim. Hati Nabi hantam dengan yang nadepit. Dali bahwasanya mereka itu Rasul jid nama sifat dengan sifat-sifat manusia biasa yang hanjit kegadah ketinggian mereka, martabat mereka itu. Tak kala langsung musyahadatu wuqu'iha bihim. Tak kala langsung kejadian sifat manusia nabak mereka itu Rasul. Na makan minum, na tidur, na sakit makit. Tak kala langsung. Oh itu yang hana tak kala nengku hana tak kala lagi. Itu yang na kala le sahabat kabarkan pada tabiin. Nabi-nabi yang lain menyodum Nabi kitanya yang paling negasih dari Allah. Afdalul khalqi ajma'in. Nah sifatnya apalagi bah Rasul yang lain. Sebagai dalil Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Hana kami utus segala kata daripada segala utusan kecuali mereka itu sungguh makan mereka itu dan sungguh berjalan mereka itu fil aswaq dalam pasar-pasar. Jadi kita yang jauh pasarnya mereka fikir hana asal muasal. Para rasul pun jauh pasarnya mencangkul, belau pakaian. Mandi kitanya miyakana jabatan baju na pangkat baju kan. Pakai kayak pembantu tukang jajah pasar itu yang nak jali pasar. Duduk rumah. Padahalnya kebiasaan yang dikerjakan oleh mereka itu Rasul. Ya, yakni wa anta misluhum menyo Rasul segala kata laginya, kata misa mereka itu pada demikian. Sebagaimana utusan long yang kaawai laginya, na makan minum, na berjalan di pasar-pasar, kata laginya si Muhammad. Fa'in qila maka jika dikatakan mal faedah fitisabihim bazil arad. Pu faedah Rasulnya gemasifat dengan sifat manusia. Nyo naga semata-mata untuk qultu nisya ulunkan untuk bertambah kadar mereka itu. Untuk bertambah tinggi martabat mereka itu. Dan untuk membesarkan pahala mereka itu. Mami yang katanya sakit dalam tentai menambah raya pahala. Maya sakit hai tak sabar hanam tambah pahala. Kampung ke anak kapre jo. Padahal orang lain baca yang kita yang, oh, kan baik, kan pada depu di kita yang bertentangan kan tadi ngapalain kan, man tak depu yang salah je betul pak. Tapi ada kitanya ada temunya, tak tuding, yang sini anak jaro tuding ada go, pun ada ro. Artinya lebih delay kitanya takalan ro. Segala
Segalam takkan ke go pengkhianat, takalan ro dile. Jadi mio kitanya urang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nonton di YouTube kajian-kajian Wahabi, kitanya pengkhianat. Keput nonton terawaknya. Kanya ke rezeki akidah, rezeki sembahyang. Mia rezeki sembahyang, mia memang urungnya nak sembahyang, tetap urungnya urung iman. Sebab bainal mukmin wal kafir tarkus salah. Beda antara urung iman dengan urung kafir yang kebak-kebak sembahyang. Jadi selama urung mentang sembahyang, hanjit terganggu urungnya. Artinya mentang terjaga darah ji, harta ji, keluarga ji, kehormatan ji mentang terjaga dengan sembahyang. Ote kahanai sembahyang di baru je. Kita preh-preh dalam belum ote hanai sembahyang. Nyata nak ceng. Selama mentang sembahyang, mentang diucap kalimah syahadah tetap hanjit terganggu. Baik yang boleh tak benahi diri kita yang baik. Karena anak kepentingan kita yang orang lain. Maka salah di orangnya tengku. Memang galak draw itu salah sih. Menurut pandangan kita yang sebagaimana di orangnya kekalian kita yang salah. Jadi masing-masing buat jalur draw. Jadi mio katanya kata put tiput kunaikan tipe 20 nyampe dah dengar li orang yang pegah hana ikut tipe semua cuma lebih bak nabi lebih pergi dengan lebih bak katanya manusia biasa dan ini lebih baknya kayak open harus tidak mati sedangkan nabi manusia di katanya kayaknya kehilangan keistimewaan nabi mio hana dijaga oleh Allah. Cuma pakan jaga. Kitanya naci yang maksum. Cuma hana beri jaminan. Pajan maksum kitanya. Bila kitanya tak ikuti lagi yang naba nabi. Baru maksum. Itu yang naba nabi. Atqahum lillah. Yang paling takwa kepada Allah. Asyaduhum khawfam min Allah. Yang paling berat rasa demaku kepada Allah. Jadi yang khawatir tak pernah adanya, kitanya menjaga Allah. Cuma hana beri jaminan adanya. Mami langsung ke pegah kumpulan maksum atau manusia secara umum maksum, betul kan? Akak handa tim jaga ada din. Kan lebih hawai perjuangan nilai baru terukunan. Nya watene pilih watene pilih untuk nangkap menjadi rasul lagi pembahasan penuh bawah sih. Negara nilai dari Allah Ta'ala di antara sekian hamba yang nabak zamun amri. Itu yang paling takwa, itu yang paling ia ke Allah, baru napilih nangkat menjadi rasul. Jadi kalau langsung napui juga rasul, dan napui ke rasul, baru napugat pemeliharaan. Orang yang baru napugat paling takwa kepada Allah. Jadi kalau nak nilai latar belakang yang ke, baru napilih ke rasul. Jadi kan napugat langsung kemudian Allah Ta'ala. Pilih juga yang galak nasiro, napui juga rasul, nangkai ke rasul, ini baru najaga kemenan. Jadi nak latar belakang yang ke, nak perjuangan ini. Saya medatim berjuang lagi. Cuma hana lipang ke rasul, waliullah, kekasih Allah, orang yang najaga ada Allah. Tapi hana beri jaminan penjagaannya. Sehingga nasi waliullah yang watetro bahagian itu ka berbalik. Jadinya untuk pedih bagtanya bahwa penjagaan yang cuma untuk rasul, untuk selain rasul hana. Jadi baikna yang merasa aman daripada makar Allah. Wate kitanya dalam petunjuk, dalam taufik lebih kan. Sehingga hanali perasaan temaku kitanya untuk nebalik di Allah Ta'ala. Baikna rasanya.
Tetap benar saya tu kena balik dah Allah Taala. Karena katanya bukan maksum. Memetakan maksumnya jadi kena jaga katanya dah Allah Taala, nak jaga daripada hal-hal yang hana gat. Sejum dadu ino, sejum dalam gat tapi. Mi hana dadu ino ilu berarti dalam hana gat tapi kata. Maksum sih. Maksum. Menurut Jobi kan. Jadi Nabi Muhammad kan balaghah menyampaikan, berarti berani menyampaikan sesuatu ke semua manusia ya. Kiban ke surah Mu'minun, waktu Nabi sampaikan agama, waktu sampaikan Islam, gumusom-som kan waktu nomban tersembunyi-sembunyi, apalagi bagi Umar ni tak ya tu kibang pun mainan. Kibang mukum ya ini maksudnya kibang. Sedangkan Nabi Muhammad kan balaghah, berani menyampaikan segala yang perkataan yang bertentangan. Ibang terang apa benar? Jadi mula-mula Nabi sampaikan agama secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari person ke person. Jadi kan secara langsung. Bahkan karena menjaga untuk keberlangsungan ajaran yang disampaikan. Menyadari pun aju terang-terangan, sementara pertentangan di luar cukup keruh, cukup tegak. Nabi kan maksum Nabi maksum daripada perbuatan dosa dan daripada segala aib. Kan maksum daripada gangguan. Menyo diganggu oleh orang, mandum Nabi nak diganggu. Mandum Nabi nak diganggu. Nabi Ibrahim ditelapui, Nabi Ayub nak cik gangguan, diusir oleh orang, di kaum. Mandum Nabi nak gangguan. Nabi Yusuf, le saudara hilang nak gangguan mandum. Bahkan karenanya sifat manusia yang juga sifat oleh para rasul. Jadi untuk menghindari gangguan yang begitu dahsyat watenya, maka Hanan sampaikan secara terbuka dile. Jadi negalang kekuatan dile, awate karena kekuatan baru disampaikan secara terang-terangan. Walaupun wate betul secara terang-terangan, gangguan tetap nasib, tapi kekuatan karena untuk lawan. Karena sifat manusianya hana gada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Utusan yang dikirim dari Allah Taala kepada kita manusia, bagian daripada kita manusia sih. Jadi kitanya manusia, rasul juga manusia sih. Jadi hindari hal-hal yang hana menyenangkan. Apalagi di awal-awal dakwah. Ada kitanya awate awal-awal tak ajak orang babu diangkat kan cara langsung aju. Tak kala urung-urung yang memang nak keinginan untuk god. Tak kala urung-urung yang memang nak kelemah lembutan baurungnya untuk menerima. Ada tapi hana diterima, hana itulah cara kasar. Tapi yang awate kitanya karamai, nya hana li rasa khawatir di kegangguan. Kan mana ji hana li gangguan, tetap nak gangguan. Cuma kitanya karena kekuatan. Jadi kan karena ya Nabi, kan karena ya. Mereka pula karena ya awate perang Badar, paduk dua pasukan kaum muslimin. Ler dulu. Sementara pasukan kaum musyrikin seribedo. Menyo karena ya hanya je perang. Awate perang Uhud dina pasukan kaum muslimin. Tujur dulu. Nyampi segala berbelot kaum munafik, pimpinan Abdullah bin Salul. Le berbelot urangnya kahana troli. Kanilom tapi tetap behen untuk melawan orang musyrikin. Bahkan karena ada anit kekuatan tapi menyo mentang tiro, mentang dua ro, lero, nya lepas.
Jadi kan karena ya namanya ada buah karena ya wate nemu perang wate rame dah pasukan musuh hang jum perang. Boleh bendera putih hijau menyerah. Jadi untuk menjaga kelangsungan agama yang neba, maka sampaikan cara sembunyi-sembunyi dile. Wate karame karena kekuatan baru sampaikan secara terbuka. Ya. Ya, wa yusidu lihaza dan mempersaksikan bagi ini oleh kennya Nabi alaihi salatu wasallam asyaddukum bala al-anbiya. Ujian yang paling berat para nabi, kemudian para wali, kemudian al-amsal fal amsal. Menurutnya juyuk. Nah, jadi tak perasa dah makin le negeri bala berarti tanda ji makin. Jadi mia galak beji ke wali, antena balanya lain nalam. Mai baru sabuh bala kata bu jaro. Hanya hadis riwayat Tabrani. Waqala dan pernah dalam hadis yang lain wa iza haballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Bila Allah cinta nak ketira roh hamba, yang tetap neberi ujian ni, neberi bala. Bala bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Salah, sebab beda bala ujian ada. Punya bala dengan ujian ada beda. Sebab bala bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Tetap nak uji kitanya oleh Allah. Mia Allah kerana cinta kitanya, nak uji kitanya supaya Allah jid nak dengar. Tadarru' kitanya kepada Allah. Memelas, merendah diri kitanya di hadapan Allah. Ya mia Allah cinta nak kitanya. Ma mia hana cinta nak biarkan kitanya. Hana nak beri ujian tepu. Jadi kitanya punya nak ujian cinta. Riwayat Baihaqi, hadisnya hadis riwayat Baihaqi fi Syu'bil Iman wa Dailami nasi riwayat dalam Masnad Al-Firdaus. Jadi kesimpulan di apapun yang terjadi bagi kitanya manusia biasa, makanya juga nak terjadi bagi mereka itu sampai terus bak cekcok dalam rumah tangga. Nah sih terjadi. Sampai dalam Al-Quran sebuah surat. Kejadian tentang Nabi kita ini. Jadi beda fikir Nabi manga-manga mentang tu bukan menemangi nama maut. Mana ujian? Makin berat ujian yang kepada Nabi. Cuma uji mungkin beda dengan ujian yang kita terima. Wa tanbih ala haqarati dunya wa khissati qadriha. Jadi kitanya cok contoh teladan bak keadaan mereka itu Rasul. Nake untuk jid kitanya kalen bahwasanya dunia itu begitu hina bila digunakan bak yang hina-hina. Dan ukuran dunia pun begitu buruk, begitu reghe, hana berharga. Bila memang dunia betul-betul dunia kan yang terperuntukkan untuk akhirat. Faiza nazar al-aqil fi ahwalihim, bila kitanya orang yang berakal datang perhatikan tentang ahwal mereka itu Rasul, baik daripada sakit makit, kepedihan, nit harta, disakiti oleh makhluk. Dengannya kitanya jeda depu bahwa hana kadar baginya, la qadralaha indallahi ta'ala. Hana ukuran adranyan, hana yu madranyan ba Allah Ta'ala. Sehat, nayum sehatnya sehat kitanya, nayum ba Allah Ta'ala. Sehingga jin ganto keadaan kita yang sehat dengan sakit, keadaan kita yang senang dengan susah, keadaan kita yang kaya dengan gasin. Karena memang adanya bersifat duniawi menduk. Disakiti kitanya oleh makhluk ho yang tajak hamai oleh urut. Karena memang hana perle kitanya bumei oleh urut hana perle. Tapi kunci mana ada popo jubut kabungih urut bungih gede kan.
oleh karenanya fa'arid anha biqalbihi fa'arada anha biqalbihi wa qalibihi. Bila kitanya punya hati, dengan hatinya kitanya hendaknya berpaling daripada dunia dan tersangkutkan hati kitanya hanya kepada Allah. Wal irsyadu minallahi ta'ala ila annahum alaihi wassalatu wassalam abidi. Dan irsyad daripada Allah Ta'ala kepada petunjuk Allah Ta'ala kepada bahwa sungguh mereka itu hamba-hambanya Allah, sehingga hana difitnahkan akan urung du'afa, urung yang lemah dengan ma yang lahir di atas jara mereka itu daripada sesuatu yang merusak mukjizat. Jadinya hikmah kitanya tasalli gitu, takalan keadaan yang nak alami oleh para rasul. Mana sifat manusia biasa yang hanaje keruntuh ketinggian martabat mereka itu, naga sifat-sifat yang hana membawaki kepada kurang pada hak mereka itu. Bagi contoh buta, supa, bodoh, pungo, dan segala penyakit-penyakit yang melarikan manusia daripada sisi mereka itu. Nyan hanjitna ba mereka itu rasul. Bahkan karena orang hai terima dakwah mereka sebagai rasul, bila ba orangnya na hai temputo karena orangnya bodoh, orangnya supa, orangnya pungo. Nyal munafir wakal akli ala tarik, menanti lagi pajuh makanan bapak jalan, wal hujamah berbekam dan seumpamanya daripada pekerjaan yang hina, wal ihtilam dan bermimpi yang terjadi daripada syaitan dan lain demikian. Karena menyifat-sifat yang laginya yang tak alami oleh kitanya manusia biasa, bila nabak mereka itu je keruntuh martabat mereka itu. Bahkan karena orang handi temputo dengan mereka itu rasul, bila na sifat-sifat yang laginya. Jadi nyan makna jid gema sifat le rasul dengan sifat manusia biasa, tapi dengan catatan sifat-sifat manusia yang hanjit keruntuh martabat mereka itu. Jadi sampai itu dia pegah rasul na bodoh na supa na nyona je. Nya kaji. Maknanya payah baca balik dalam kisah Sul Anbiya. Beda baca dalam kisah yang singkat, kisah 25 Nabi dan Rasul. Baru mai tiga ya. Kami sampai ke anali atau tinggai. Hai sena ke mendulih, sebab ada mendulih maka orang pegang. Sehingga diplung urung daripada sisi mereka itu rasulnya kanji keruntuh martabat, diusir oleh kaum hai biduk lang kampung karena penyakit guratan, penyakit aneh. Berarti hanalin kedudukan mereka itu yang tingginya hanali keruntuh. Anjir. Nah, aja. Cerita Abi kan, bercerita Abi. Jadi tinggal long yang pernah dalam hadis Nabi kan tentang binatang yang dipajuh oleh sahabat rohnya ketika di kan diam Nabi kan hadis juga binatang yang dipajuh oleh sahabat ketika perang pada Gaza yang sejenis biawaknya. Ini di mana binatang? Binatang yang sejenis biawak. Tinggal lo binatang kita maksud inang biawak lagi sejenis murua mana?
Nabi anak baju, namun wahai sahabat, laporkan Nabi tentang baju dan Nabi Naim. Jadi Im Nabi dia kendali itu tadi. Dalam bahasa lain biasa ada support dan dulu alat itu. Artinya anak ingkar, roh anjirnya anak itu benar. Jadi mereka bahwa dia anak baju Nabi itu hanya baju. Kalau nanti kecuali mianan lagi langsung Nabi itu hanya baju, nya baru hanya baju. Tapi biasa kita nanti kita. Jadi Nabi biarkan anaknya Nabi. Itu ya itu baju. Banyak kan contoh diam Nabi juga menjadi Hawa dia kadang tu. Terpanggang itu awal modul. Galak teteh dulu.